Bismillah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat MK yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam suasana yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita semua di pagi ini, di pagi pertama di bulan uh, Muharram ya. Karena ini sudah masuk di tanggal 1 Muharram, dan alhamdulillah syukurillah kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki tahun baru Islam ya. Di tahun 1445. Dan tentu kesyukuran yang tidak ada taranya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi keistiqomahan eh, untuk selalu mengikuti kajian-kajian ilmu, dan salah satunya kajian Asmaul Husna yang dibawakan oleh Ustaz Dadi Al-Jamari. Dan kita doakan guru kita mudah-mudahan Allah selalu berkahi mereka, Allah selalu beri kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa meneguk ilmu dari mereka. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW yang jadi teladan bagi kita semua. Dan teladan di pagi ini adalah salah satunya yang kita jalankan sunnah-sunnah Nabi adalah tolabul ilm. Dan di tahun baru ini kita memulai, alhamdulillah, di pagi ini dengan kita mengkaji salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan dijelaskan, diuraikan oleh guru kita Ustaz Al-Jabari tentang Al-Malik. Sebagaimana kajian-kajian Asmaul Husna yang sudah dibawakan sebelumnya, kita akan insya Allah akan berurut ya. Kita memahami tentang Rabb kita, dan tentang Al-Malik ini memang kita paham ya bahwa kata ini juga disebutkan dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin gitu. Dan memaknanya nih bagaimana sehingga kita bisa memahami tidak hanya makna raja yang kita pahami sebagaimana para pemimpin kita yang kita kenal ya di dunia, bahwa kekuasaan mereka adalah kekuasaan yang tidak abadi, tapi Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang abadi. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Sadodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak habibi? Alhamdulillah, alhamdulillah bikhairin, wa kaifa antum? Alhamdulillah bibarakati doaikum. Insyaallah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita sudah memasuki sifat yang ketiga ya dalam Asmaul Husna. Sebelumnya kita membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, dan itu bersatu ya. Walaupun dipisahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kemudian yang ketiga tentang Al-Malik. Waliyatfadhal mashkur Ustaz. Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sahabat MKI dimanapun berada, Ustaz Khalis, para asatizah, para hujjaz, para hufaz, para sahabat yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para
pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Pagi ini insya Allah kita akan sampai kepada bahasan Al-Malik. Allah adalah Sang Maharaja, di mana setiap kita adalah hamba yang kemudian saya akan sandarkan antara Al-Malik dengan Al-Malik. Ya, jadi nanti akan membedakan mana yang maharaja, mana yang pemilik kerajaan. Ya, jadi ada Al-Malik dengan ada Al-Malik. Jadi yang satunya panjang, yang satunya pendek. Nah, ini yang kemudian kita akan sama-sama pelajari, karena dalam bahasa Arab mana yang lebih panjang bisa membedakan makna. Apakah presentasi saya kelihatan, Ustaz? Kelihatan, Ustaz. Baik. Al-Malik dengan Al-Malik. Ada lagi satu lagi yang akan kita bahas nanti, Malik. Ya, jadi ada 3. Ada Al-Malik raja, ya. Al-Malik yang menguasai kerajaan, dan ada Malik penguasa. Afwan. Masih agak flu nih saya. Mudah-mudahan hari ini tuntas. Jazakallah, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Mari kita lihat bahwa Al-Malik atau Maharaja ini menjadi bagian yang posisi kita adalah hamba. Maka kita harus kenali raja kita, Malikin Nas, yang kemudian semua raja-raja di dunia ini, maka ada rajanya para raja. Jadi Allah ini Maharaja di raja. Ya. Dan ketika kita fahami bahwa dalam surah Al-Ashr, surat 59 ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Jadi dialah yang tiada ilah yang berhak disembah selain dia, dialah Allah. Jadi seperti yang di awal kita pelajari bahwa nama aslinya Tuhan kita adalah Allah. Maka dia raja, ya, Al-Malik. Kemudian di ayat 55 surah Al-Qamar, Allah SWT juga menyampaikan tentang Malik, ya, yang maha berkuasa, ya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin. Perhatikan yang tadi, yang kalau kita lihat sebentar. Saya agak kesulitan nyari pointernya nih.
Eh, Mohon izin tidak ada kendala teknis, izin nge-reset sebentar ya, Ustaz Khalis. Betul, Ustaz. Mohon bersabar ya jamaah yang dimuliakan Allah. Sadri masih mereset laptopnya. Barangkali ada kendala teknis sehingga tadi tidak bisa apa namanya dijalankan screen-nya. Alhamdulillah sudah didahnya kembali bersama kita. Alafuai. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Ustaz. Taib. Alhamdulillah. Jelas, Pak Ustadz. Masya Allah. Baik. Nah, dengan begini insya Allah kelihatan ya Ustaz Halis? Jelas, Ustaz. Jelas, Pak Ustadz. Dia nyangkut lagi. Kenapa begini ya? Ya, sadar. Kode nih, Ustadz, Ya, kode minta diganti. kebanyakan dosa nih aneh ini. Enggak, minta diganti itu. Udah ajal itu. Saya mesti update sepertinya nih.
Bismillah. Kelihatan Ustaz Khalid ya? Baik. Perbandingkan antara ayat yang pertama dengan ayat yang di bawahnya. Kalau di ayat yang pertama, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul, ya, al-maliku. Sedangkan yang di bawah, ya, ainda malikin, ya. Jadi yang satu raja, yang satu penguasa. Baik. Kemudian maharaja yang sebenarnya jika kita melihat di dalam dalam hadis Bukhari Muslim, pada hari kiamat nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, lalu Allah berfirman, ya, "Tsumma yaqulu ana al-maliku." Ya. Kemudian aina mulukul ard. Akulah maharaja, di manakah raja-raja bumi? Ya, Allah SWT ingin mengesankan kepada kita bahwa dialah sang maharaja, sedangkan raja-raja di bumi adalah berada dalam kekuasaannya. Jadi apa arti asma Allah Al-Malik dan Al-Malik? Ya, kalau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa Allah Al-Malik dan Al-Malik ialah yang miliknya kerajaan, ya, dan Allah SWT disifati dengan kerajaan yang bermakna memiliki sifat kebesaran, kesombongan, pemaksaan, pengaturan, yang memiliki pengaturan yang mutlak dalam hal penciptaan, perintah, dan pembalasan. Dan milik Allah lah seluruh alam semesta, bagian atas dan bawahnya. Semuanya ini adalah hamba dan budaknya. Maka semua membutuhkan bantuannya. Nah, nanti pada pembelajaran Al-Aziz, Al-Jabbar, kita akan menemukan bahwa betapa Allah SWT maha kuasa dan maha mendominasi. Nah, itu juga bagian dari sifat Al-Malik. Nah, sahabat MKI di rahmat Allah SWT, semua makhluk adalah hamba, sehingga ketika Allah SWT mengabarkan dia adalah pemilik seluruh yang ada di langit dan di bumi, sehingga semuanya adalah hamba Allah dan budaknya, tidak seorang pun keluar dari lingkup ini. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita adalah hamba. Maka ketika di Maryam 93 Allah SWT menyatakan in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan. Jadi tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Maka di sini yang dimaksud seorang pun, baik itu di kalangan manusia, malaikat maupun jin. Ya, sehingga Allah SWT menyatakan bahwa tidak seorang pun di langit dan di bumi, malaikat, jin, dan manusia, kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai hamba. Maka Allah yang maha memiliki seluruh hamba ini, dia yang memiliki sifat kepemilikan yang mengatur, menguasai, dan ada kesombongan. Meskipun Allah SWT tidak disifati dengan maha sombong. Ya. Artinya kesombongan hanya milik Allah. Dalam beberapa ungkapan ulama menyatakan bahwa kesombongan itu selendangnya Allah. Ya, meskipun Allah nggak pernah menyombongkan diri, tapi dalam beberapa pernyataannya bahwa Allah berhak sombong. Nah, ketika bicara tentang bantuan-bantuan atau syafaat-syafaat, Al-Quran, Rasulullah SAW, sahabat, dan semuanya, itu hakikat syafaatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-44, Qulillah, di sini dikatakan asy-syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwa syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah. Jadi di antara kesempurnaan kerajaan Allah SWT tidak ada satupun yang bisa memberikan bantuan di hadapan Allah kecuali atas izinnya. Semua makhluk yang berkedudukan dan semua pemberi syafaat adalah budak dan hamba. Jadi kalau ada malaikat yang memberikan syafaat, ada Al-Quran yang memberikan syafaat, ada sahabat-sahabat kita yang baik, yang bertakwa memberikan syafaat, Rasulullah SAW memberikan syafaat, tidak akan pernah
diizinkan oleh Allah SWT kecuali Allah menghendaki mereka memberikan syafaat kepada kita. Mereka tidak akan mampu memberikan syafaat sampai Allah SWT memberikan izin kepada mereka. Jadi jelas bahwa hakikatnya syafaat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah ketika kita berharap kepada Al-Qur'an saja tanpa berharap kepada Allah. Maka salah ketika menempelkan stiker ayat kursi di gerobak dagangan kita. Salah ketika punya uang terus kemudian dikepret-kepretin di dagangan. Ya. Maka karena pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa ketika di bulan Muharram di kejaran Fir'aun itu mereka berhasil keluar dari Laut Merah atas berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Ketika mereka ada di seberang dan kemudian Fir'aun dan pasukannya dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan semua pasukannya tanpa tersisa. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Bani Israel ini justru meminta kepada Musa karena melihat orang setempat mereka punya berhala. Maka kemudian latah ikut-ikutan. Wahai Musa, mari kita berterima kasih kepada Tuhanmu dengan membuatkan berhala untuknya. Astaghfirullahaladzim. Padahal jelas-jelas ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkat ke air, ke laut, maka Allah belahkan tanpa wujud. Allah belahkan tanpa muncul, tanpa sosok. Maka itulah orang-orang yang kemudian bertakwa harus punya sifat yaitu yu'minuna bil ghaib. Meyakini yang tidak tampak. Believe the unseen. Maka al-muttaqin, kalau di Al-Baqarah yang awal-awal, ayat 3-nya, ma huwal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ikhwanullah calon penghuni surga semuanya, mari kita lihat tauhid sebagai kunci di mana ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan tidak akan ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan izin. Gitu. Maka Allah SWT tidak meridhoi syafaat kecuali kepada hamba yang mentauhidkan Allah SWT, mengesahkan Allah SWT, dan mengikuti Rasulnya SAW. Maka barang siapa tidak memiliki sifat tersebut, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang mentauhidkan Allah SWT. Apa-apa Allah, apa-apa Allah, apa-apa Allah. Gitu. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hakikat sebuah kerajaan akan sempurna dengan kemampuan memberi, menghalangi, memuliakan, menghinakan, memberikan pahala, memberi sanksi, murka, ridho, memberi kekuasaan, mencopot kekuasaan, memuliakan yang pantas dimuliakan, dan merendahkan yang pantas direndahkan. Jadi ketika kalau dalam politik kenegaraan, ketika seorang presiden ya, atau raja memilih menteri, memilih perdana menteri, memilih pembantu-pembantunya, maka dialah penguasa untuk memberikan sanksi, mencopot ya, gubernurnya mungkin atau siapapun. Nah, Allah SWT ketika berfungsi sebagai raja, maka Allah punya kekuasaan yang jauh lebih di atas itu. Maka sekali lagi tauhid sebagai kunci. Kemudian Allah SWT disebut sebagai Malikul Mulk, rajanya para raja. Gitu ya. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26, ayat 27, ya, itu jelas dinyatakan bahwa Allah lah yang Malikal Mulki tu'til mulka man tasya. Maka Allah itu memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki dan dicabut kerajaan dari yang dikehendaki. Ya. Jadi ketika Allah SWT ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, maka Allah lah yang memberikan sanksi-sanksi, memberikan kepada siapa rizki yang dikehendaki, bahkan dengan cara yang sangat tidak wajar atau suprarasio. Di bulan Muharram ini dalam catatan sejarah ada Nabi Yusuf yang keluar dari
sumur pembuangan, ada Nabi Yunus yang keluar dari perut ikan, ada Nabi Ibrahim yang dibakar api dingin, ada Nabi Musa yang selamat dari kejaran Firaun, ada Nabi Adam yang dimasukkan ke dalam surga dan seterusnya. Begitu banyak hal-hal yang dengan logika iman kita fahami. Maka hanya orang-orang yang mempunyai suprarasio yang akan mendapatkan hal yang suprarasio. Seperti Nabi Musa mendapatkan belahan laut, seperti Nabi Ibrahim mendapatkan api yang dingin. Nah, maka tidak mungkin seseorang yang tidak mentauhidkan Allah, tidak menjadikan Allah SWT sebagai Rabb, maka akan mendapatkan ini semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah ini maha sibuk ketika dengan kerajaannya di dalam surah Ar-Rahman, ya, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, Allah SWT dalam kesibukan. Kenapa? Sibuk mengampuni dosa, sibuk mengabulkan doa, sibuk memberikan pengharapan-pengharapan, sibuk membantu dan seterusnya. Ketika Allah SWT mengampuni dosa, akan memberikan jalan keluar bagi yang kesulitan. Ya, di dalam surah At-Talaq itu yang bertakwa kepada Allah, ya ja'alahu makhraja, diberikan jalan keluar. Di ayat yang ketiganya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di ayat yang keempatnya surat 65 bagian akhir dinyatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi umrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan bagi kehidupannya. Ya. Allah akan menghilangkan kesedihan orang, menolong yang terzolimi, mencegah yang berbuat zalim, melepaskan kesulitan, membuat kaya yang miskin, menghibur yang sedih, menyembuhkan yang sakit, menutup aurat, memuliakan yang hina, menghinakan yang mulia, bahkan memberi kepada yang meminta, menciptakan sebuah negara dan melenyapkan yang lain, membuat hari silih berganti di antara manusia, mengangkat derajat sebagian kaum dan merendahkan kaum yang lain, menjalankan takdir yang dia tetapkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi kepada waktu-waktunya tanpa bergeser sedikit pun waktunya. Maka semua seperti yang Allah SWT telah tetapkan ditulis oleh pena takdir, dan seperti yang Allah SWT tetapkan, seperti yang Allah SWT ketahui. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita mengetahui makna Al-Qayyim yang maha berdiri sendiri. Di dalam penjelasan kitab Thariqul Hijratain, Allah sendiri yang mengatur segala yang ada dalam kerajaannya, seluruhnya. Pengaturan, maha raja yang maha mampu, maha memaksa, maha adil, maha pengasih, maha penyayang, yang sempurna kerajaannya, tidak akan ada sesuatu pun yang melawannya dalam kerajaannya. Kita semua absolut, kita semua bergantung kepada Allah, kita semua relatif, sementara Allah itu absolut, Allah itu mutlak, sedangkan kita yang masih relatif, kita bergantung kepada Allah SWT. Tidak ada sesuatu pun yang menentangnya. Dan pengaturan Allah SWT dalam kerajaannya berjalan antara keadilan dan kebaikan, maka semua hikmah, maslahat, kasih sayang, perbuatannya tidak pernah keluar dari itu. Jadi Al-Qayyim ini yang mutlak, ya, absolut, tempat kita bergantung, tempat kita membutuhkan sesuatu. Bahkan dalam pembahasan yang lain disebutnya As-Samad, ya, tempat dibutuhkan segala sesuatu kepadanya. Maka apa manfaat daripada kita mengimani Al-Malik sebagai raja? Di antara buah yang mengimani nama Allah Al-Malik ini, merasakan betapa kecil dan betapa lemahnya kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah. Karena Allah itu maha raja bagi semua raja yang menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur langit, bumi, dunia, dan akhirat. Bahkan semua alam dikuasainya. Kita juga merasa bangga dengan keyakinan kita bahwa kita adalah hamba zat yang maha perkasa. Kita tidak salah menghambakan diri kepadanya. Tidak seperti orang-orang yang menghambakan diri kepada patung, pohon, jin, setan, binatang, dan yang lainnya. Yang tidak lain adalah sesama makhluk. Nah, saya kepengen kasih kuis nih, ya, berhadiah
eh, garam terbaik Nusantara, Zamira Salt. Ya, 1 kilo buat yang bisa jawab. Nah, ini challenging. Siapa saja boleh. Admin boleh, jamaah boleh, member manapun boleh. Alam apa yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, kemudian alam mahsyar, alam hisab, alam amal, kontor, terus tuh, sampai ke alam surga dan neraka. Ada satu alam yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam apa? Monggo, silahkan. Wis nih. Ustadz Khalis juga boleh jawab. Jabarut. Jabarut itu alamnya Allah saja. Iya, Mbak Mei ini apa yang udah dapat kuncinya dari lama nih. Beliau jawab benar tuh. Alam pikiran. Nanti dikirimin Zamira ya, Mbak. Jadi alam pikiran itu dibebaskan kepada kita. Alam pikiran ini tidak pernah Allah kuasai. Jadi ilhamnya adalah selalu 2. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tidak ada Allah memaksa orang untuk bertakwa semua. Pasti ada yang disesatkan oleh Allah SWT. Tidak kita lihat di dalam surat 90 ayat 10 itu Allah SWT memberikan 2 jalan, ya, wahadainahun najdain. Dan Allah berikan 2 jalan yang kalau kita baca sampai 18-nya ketemu ashabul yamin, sampai 20-nya ketemu ashabul shimal, gitu ya. Nah, jadi alam pikiran ini dibebaskan kepada kita. Mau takwa silahkan, nggak mau takwa ya silahkan. Jadi setiap manusia dibebaskan. Ya. Nah, alam pikiran ini nggak pernah dikuasai oleh Allah SWT. Allah memberi hidayah, ya. Tapi alam pikiran ini kita yang memilikinya dan kita yang akan mengelolanya. Seperti yang pernah saya sampaikan ke Mas Selok pekan lalu atau kemarin, saya lupa. Yang kalau bicara tentang hati, itu ada hati yang disebut dengan pikiran dan perasaan. Hati yang disebutnya fuad, ya, kiri kanan. Kirinya pikiran, kanannya perasaan. Gitu. Sehingga setiap kita menjadi bagian yang diberikan kebebasan oleh Allah SWT untuk memilih. Maka marilah kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang bagaimana iman kepada Allah sebagai Al-Malik, ini adalah bagian yang kita harus merasa betapa lemah dan kecilnya kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah. Kita cuma dikasih pilihan 2 jalan. Nabi Adam alaihissalam ketika ada di surga, makanlah semua yang ada di surga ini bagimu, tapi jangan engkau dekati pohon buah ini. Jadi ada 2 pilihan, fujur atau takwa. Sama seperti kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, atau seperti surat 9 ayat 10 gitu ya. Surat 90 ayat 10 itu menyatakan bahwa wahadainahun najdain. Jadi Allah SWT Maha Raja bagi semua raja yang menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur langit bumi dunia dan akhirat ini. Maka kita adalah hamba yang punya raja yang maha perkasa. Kita tidak salah menghambakan diri kepadanya dan tidak kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan oleh kita, kalau ada yang tahu berapa upah dari abdi dalam di Keraton Yogyakarta, itu sepertinya nggak cocok sama kehidupan kita yang sekarang. Bahkan UMR pun enggak, gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita googling gitu ya, upah abdi dalam Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, itu antara 150.000 sampai 2 juta. Gitu. Hari gini mana cukup duit segitu buat hidup sebulan, gitu ya. Maka kalau kita perhatikan, kenapa mereka mau menghamba kepada rajanya? Karena makan nggak perlu mikirin, keraton ngasih makan,
gitu. Selama tinggal di keraton akan dikasih makan, gitu. 3 kali sehari. Ya. Seragam ada semua dikasih. Anak-anaknya disekolahkan sama keraton, gitu. Sehingga semua dicukupi kebutuhannya. Oh, pantas mereka hanya nerima 150 toh. Semua sudah tercukupi, ya nggak perlu macam-macam lagi. Maka ibarat kata Rasulullah SAW itu, kalau orang hidup sehat kemudian diberikan harta yang cukup buat dia sehari itu, maka ibarat dia mendapatkan begitu banyak keberlimpahan di dunia ini. Maka sejatinya dia ibarat memiliki dunia dan seisinya. Masya Allah, yaitu orang yang punya sifat qanaah. Maka kita sebagai hamba al-Malik harusnya kemudian menjadi menghadirkan penghambaan itu jauh lebih baik ketimbang abdi dalamnya Keraton Jogja, gitu ya. Mudah-mudahan dari sekilas tentang bagaimana mempelajari apa yang Allah SWT hadirkan sebagai Al-Malik ini menjadi bagian yang kemudian membuat kita semakin merasa kecil dan betul-betul bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya cukupkan sampai di sini dulu, Mas Alis. Mudah-mudahan terinspirasi untuk kita discuss soal ini. Koreksi saya kalau keliru, bantah saja dengan dalil yang lebih kuat jika ada yang harus diperbaiki. Dengan senang hati kita akan sama-sama mendiskusikannya. Tafadhol masykur ya Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya, dan mudah-mudahan kita bisa tadi menyerap ya apa yang sudah disampaikan tentang salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, dengan berbagai macam pemaknaan tadi yang sudah kita dapatkan. Dan mudah-mudahan tadi faedah yang bisa kita dapatkan adalah kita tidak bisa boleh sombong lagi ya. Kita tidak berasa mengatakan bahwa kita punya kekuatan, karena sesungguhnya kekuatan yang kita miliki pun adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula raja di dunia ini yang kita lihat selalu berlomba-lomba untuk memperoleh kekuasaan. Sesungguhnya Allah lah yang memberi kekuasaan itu, kemudian Allah pula yang mencabutnya, dan Allah pula yang memuliakannya, dan juga Allah pula yang menghinakannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah panduan bagi kita semua ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, bahwa semuanya adalah hanya milik Allah. Dan ketika kita punya keyakinan yang kuat, keimanan yang kokoh bahwa Allah yang memiliki kekuasaan yang mutlak, maka kita ketika punya kekuasaan itu sebenarnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus memberikan porsi yang tepat. Dengan menjalankan amanah itulah maka kita sesungguhnya menjadi hamba-hamba yang terbaik. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu nih untuk kita ngobrol, berbagi rahmat dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, bagaimana pemaknaan dari Al-Malik ini ya dalam kehidupan kita. Silakan. Boleh juga kalau ada yang lain yang mungkin berkaitan ataupun tidak berkaitan, insya Allah juga Ustaz Dodi akan memberikan jawabannya atau keterangannya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dan inspirasi. Silakan jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, ini ada Pak Beni nih, ahlinya Zamir Assault nih. Assalamualaikum Mas Ude. Mengapa alam pikiran justru dibebaskan atau tidak dikuasai oleh Allah SWT? Apakah bukan berarti Allah kekuasaannya tidak mutlak? Justru mutlak. Ketika Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memilih, berarti ada bagian yang kemudian diserahkan kepada kita sebagai ujian. Kalau kau bertakwa, maka ikut aku. Kalau tidak bertakwa, ya silahkan nggak usah ikut aku. Ikuti saja hawa nafsu. Begitu. Jadi kalau Allah SWT maha memaksa dalam konteks keimanan, terus apa gunanya kita? Ada malaikat yang kemudian tidak punya kehendak. Ada malaikat yang cuma menjalankan kewajiban saja. Ada jin dan manusia yang dibebaskan oleh Allah SWT dengan isyarat-isyarat yang kemudian tidak boleh saling bantu. Bahkan ketika kita minta bantuan kepada jin itu tambah sesat, tambah dosa. Gitu. Jadi minta tolong hanya kepada Allah SWT. Gitu. Dan setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dalam konteks pilihan-pilihan, maka ini sebetulnya untuk ujian kita. Apakah kita mentaati Allah atau tidak? Gitu. Wallahu a'lam.
Bissawab. Silakan yang lain. Baik, yang lain silakan. Mudah-mudahan sudah jelas ya Pak Beni ya, tentang justru Allah itu maha mutlak kekuasaannya dengan memberi kebebasan kepada kita ya, hambanya yang memang diberikan taklif ya, manusia dan jin itu untuk beribadah, tapi diberi pilihan apakah menjadi orang beriman, apakah orang menjadi yang kufur ya. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur gitu ya. Nah, Silakan. memang di bahasan bab Al-Malik ini nggak bisa bantah kita. Karena ya memang gitu. Dan memang seharusnya begitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada yang nggak nanya karena emang sudah sangat paham. Gitu. Karena bagian Al-Malik ini nggak bisa kita pertentangkan lagi atau nggak perlu dipertanyakan lagi karena cuman butuh kepada ketaatan kita sebagai hamba. Gitu. Nah, persoalannya masing-masing nanti muncul ketika sudah seberapa kuat penghambaan saya dengan keterpaksaan atau dengan rela hati. Nah, yang ditunggu kerelaan hati. Gitu. Di Kalau surat dalam 9 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan Pak Nuzul. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan untuk Ustadz Dodi dan para asatidz. Mohon maaf ini saya tidak nyalakan video. Baik. Ustadz, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semuanya tentunya. Amin ya Rabb. Pertanyaan anak ini mohon maaf Ustadz adalah di ayat, saya nggak hafal ayatnya tapi sering baca bahwa jika Allah menghendaki, Allah akan buat umatnya itu semuanya beriman. Tapi Allah tidak menghendaki itu gitu. Jadi mungkin dua konteks nih Ustaz. Apa surat 5 ayat 49. Ya, baik. Baik Ustaz. Pertanyaan pertama, saya sering terngiang-ngiang apa yang Ude suka sampaikan. Ya memang harus ada juga sih yang masuk neraka gitu, yang penghuni neraka juga harus ada gitu. Tapi konteksnya adalah di mana letak keadilan Allah gitu. Padahal kan orang juga pengen masuk surga juga gitu. Itu sih kira-kira Ustaz pertanyaannya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah fiik. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Iya, kalau kita lihat di surat 5 ayat 49 tadi yang dimaksud, seandainya Allah mau menghendaki dijadikan kita satu umat saja. Tapi enggak, justru Allah SWT teruskan ayat itu. Allah SWT ingin kita melakukan yang namanya fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu startnya enggak harus dari hafalannya harus 30 juz untuk bisa masuk surga, enggak. Bahkan yang mu'alaf pun gitu, yang baru belajar Islam sekalipun gitu, yang belum hafal Al-Quran sekalipun, tetap dia punya hak untuk kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang requirement-nya seperti ketika kita memenuhi requirement, kalau ada pekerjaan dibutuhkan seorang karyawan untuk menempati posisi A, maka dibutuhkan minimal S1 gitu ya. Bekerja minimal 3 tahun di bidangnya, bersedia bekerja di bawah tekanan dan seterusnya. Ketika tidak masuk kualifikasi itu, ya dia nggak akan bisa diterima. Gitu. Bahkan dengan orang yang kualifikasinya sama pun, mana yang lebih punya nilai added value di antara sekian banyak itu. Jadi Allah justru sangat adil ketika meletakkan posisi di mana orang berbuat sekehendaknya dengan pilihan-pilihan yang kemudian jika taat maka masuk surga, jika tidak taat ya memang neraka harus ada isinya gitu ya. Pilihannya ada pada kita. Maka apakah kita menjadi hamba yang mengikuti Al-Malik atau kita menjadi hamba hawa nafsu yang kemudian kita akan mempertuhankan hawa nafsu kita gitu. Maka kalau kita ngikutin hawa nafsu ya minta saja ganjarannya dari hawa nafsu. Bisa apa hawa nafsu? Gitu. Bahkan ketika misalnya di hari libur begini kita nanti sholat duha gitu ya. Allahu Akbar. Surat pertama Asy-Syamsu ad-Duha. Assalamualaikum. Berdiri lagi Allahu Akbar.
baca Al-Kafirun Al-Ikhlas. Kemudian terakhir begitu mau yang ke-5 dan 6, begitu mau ngangkat tangan takbir, tiba-tiba ada ding dung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ternyata mertua yang datang. Maka ketika mertua datang, kita terusin sholat duha kita, tapi dengan ngerubah niatnya. Kita tarik sajadahnya sedikit mundur, kita buka pintunya supaya mertua ngelihat kita sholat. Allahu Akbar. Maka 4 rakaat yang pertama kepada Allah, yang 2 rakaat terakhir, yang baca Al-Asr dengan Al-Kautsar, itu menjadi bagian yang kemudian nanti Allah SWT akan tenteng kita di hadapan Allah SWT, itu kemudian dihadapkan kita kepada mertua kita. Tuh, minta sama dia pahala. Karena waktu itu kamu pernah meniatkan sholatmu untuk dilihat sama mertua. Maka mintalah ganjaran kepadanya. Sementara pada saat itu kita nggak akan pernah bisa diberikan, karena semua syafaat hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu kita akan masuk neraka karena niat kita salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geser kepada mertua. Sama seperti ketika kita baca Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat kalau saya nggak keliru, bicara tentang ada orang yang tinggal sejengkal lagi masuk ke surga, ternyata datang ketetapannya baginya neraka. Ternyata kenapa? Dia menjalankan aktivitas surga itu niatnya salah. Berdakwah untuk amplop, untuk isinya sih sebetulnya. Kemudian mengerjakan sesuatu kebaikan, mengharapkan pujian, mengerjakan sesuatu, mencari kemuliaan di mata manusia. Maka yang begini tidak akan pernah bisa masuk surga, kecuali dia masuk ke neraka. Bahkan kalau kita pernah baca hadis yang 3 orang pertama kali masuk neraka itu orang Islam justru, bukan orang kafir. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bang Nuzul ya. Baik, syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Budwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Widya, Pak Ustadz. Masya Allah, Bang Widya sehat. Alhamdulillah. Cuma mau tanya apa tentang kekuasaannya Allah berhubungan dengan pikiran tadi. Ya. Kita masih berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, gitu kan. Seolah-olah Ya. bukankah pikiran kita dibebaskan dari kekuasaannya Allah, padahal kita masih berharap sama Allah supaya ada kecondongan ke sana gitu. Apakah itu bukan berarti bahwa Allah masih berpengaruh terhadap hati dan pikiran kita? Cuma itu aja. Baik. Mas Widya, Masya Allah, barakallahu fiik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sebetulnya Ummu Salamah pernah mempertanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa sih kok doanya gitu terus? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Artinya ombang-ambingnya hati itu ada di tangan Allah. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk dengan kemampuan manusiawi gitu ya, tanpa bantuan Allah SWT untuk bisa mendapatkan hidayah itu. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Kalau kita lihat di dalam Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi keinget, lupa lagi. Ada bagian-bagian yang kemudian membuat kita menjadi sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Jadi Allah itu menyesatkan siapa saja yang dikehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Bahkan kita melihat kenapa manusia itu menjadi alam pikiran dibebaskan kepada kita, karena memang ada kecenderungan di kita itu untuk fujur. Nabi Adam saja lewat gitu kan ya, kena ganggu setan gitu. Kita berapa banyak yang kemudian juga terganggu dengan itu. Nah, ketika Allah SWT tidak menguasai alam pikiran kita, disitulah kemudian kita menentukan kecenderungan kita. Allah SWT sudah menetapkan rambu-rambunya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam hadis qudsi Allah SWT menyatakan, aku sedang punya masalah dengan hambaku. Aku menciptakannya, dia menyembah yang lain. Gitu. Jadi ada bagian-bagian yang kemudian membuat kita menjadi kalau berhadapan dengan potensi pribadi sebagai manusia tanpa pertolongan Allah, nggak akan bisa. Surat 10 ayat 100. Surat 10 ayat 100 itu Allah SWT menyatakan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li nafsin la yu'min illa biiznillah. Tidak akan beriman seseorang kecuali atas izin dari Allah SWT. Nah, ini kan membuat kita menjadi, aduh, alhamdulillah banget ya kita dikasih iman. Alhamdulillah banget kita dikasih hidayah. Kalau enggak, kita akan disesatkan seperti orang-orang kafir di luar sana gitu. Waliyatubillah. Gitu Mas Widya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, maksudnya gini ya Ustadz, Ya. itu kan seperti yang hidayah yang kita peroleh, kemudian Ya. condongan kita untuk akan hati kita untuk selalu beriman, kemudian Ya. ilmu yang kita peroleh seperti di surat Al-Baqarah juga qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu juga berarti kan pengetahuan kita juga sebenarnya atas pemberiannya Allah gitu kan, seolah-olah pikiran kita yang saya pahami adalah dipengaruhi juga oleh kekuasaan Allah gitu. Betul. Dari situnya betul. Tapi mohon maaf, di surah Yasin itu saya lupa di ayat berapa, bukankah kita juga menjadi pembangkang padahal kita diciptakan dari air mani yang menjijikkan terus kemudian jadi pembangkang yang nyata. Artinya apa? Ada potensi juga untuk tidak mengikuti apa yang Allah SWT hidayahkan itu. Jenengan kan bicara tentang kita yang beriman, gitu kan ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang kafir di luar sana? Kok mereka dikasih hidayah nggak mau juga? Berarti Allah tidak memaksa mereka. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Gitu. Jadi artinya memang kita diminta untuk kecenderungan-kecenderungan itu kita pertebal. Makanya dalam sebuah ayat, saya lupa di ayat berapa, ya ayyuhalladzina amanu billah wa rasulih. Gitu. Berimanlah kepada Allah setelah beriman. Suruh mempertebal imannya. Jadi beriman saja nggak cukup. Karena nanti ada bicara tentang ada orang beriman yang dimurkai sama Allah karena dia nggak menyesuaikan keimanannya dengan apa yang dia lisankan, apa yang dia rasakan, dia pikirkan, dengan apa yang dia kerjakan. Kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Cuma ngomong doang tapi pada kenyataannya apa yang dia kerjakan tidak sesuai sama apa yang Allah SWT berikan kepada mereka. Berapa banyak orang yang munafik dikuasai oleh hawa nafsunya dan mereka tidak mampu mengambil hidayah. Padahal udah jelas-jelas itu. Gitu. Kan kalau kita bahasanya mau pointing sesuatu gitu ya. Bahkan orang Islam sekalipun banyak yang munafik. Gitu. Bahkan ayat-ayat tentang kemunafikan itu bicara lebih banyak ketimbang kekafiran. Gitu. Al-kafirun lebih dikit daripada al-munafikun gitu kan ya. Artinya kecenderungan-kecenderungan yang Allah SWT berikan kepada kita, hidayah, dorongan, ilmu, pengetahuan dan segala macam. Tapi ternyata ada orang yang kemudian kalau kita hitung secara statistik mana yang lebih banyak, yang kafir atau yang beriman? Yang menjalankan hidayah sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan atau yang sebaliknya? Kalau kita lihat di komplek kita lah ya dulu ya, waktu Mas Widya masih sekompleks sama saya, itu kan yang diperhatikan azannya kan kedengeran semua. Kalau Jumatan bisa penuh, tapi kalau gelaran subuh kok nggak ada. Pada kemana? Gitu. Artinya ada bagian yang memang kadang-kadang orang mengikuti hawa nafsu, ada orang yang mengikuti hidayah. Wallahu a'lam. So, gitu Mas Widya. Pertanyaan Ustaz dari saya bacakan dulu yang di chat ya sebelum Ibu. Mangga. Ini dari Bu Dwi soal doa Ya. nih. Ustaz, ada doa untuk supaya kita ikhlas kepada Allah karena tadi ada amal-amal kita yang kemudian dirampok ya karena tidak ikhlas karena Allah dan sering terpancing dalam perkataan gitu ya, dalam hati gitu ya, dalam pikiran.
Ya, apakah ada doa khusus supaya kita menjadi istiqomah gitu untuk tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Bu Dwi Sundari yang Allah rahmati, eh, di dalam surah yang ketiga, ayat yang ke-8, kita sering minta sama Allah SWT, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau berikan aku kecenderungan hati untuk keluar dari rahmat-Mu. Bukankah doa yang tadi, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Belum lagi bicara tentang doa Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal affafa wal ghina. Imam Hasan Al-Basri punya doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah, dan banyak lagi yang artinya kalau kiat-kiatnya kita pelajari, baca Al-Qur'annya minimal sehari berapa tuh. Kalau misalnya kita punya requirement untuk masuk surga, kira-kira yang pantas untuk kita kerjakan itu berapa banyak sih kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kita sendiri yang bisa menakar itu. Ada loh orang yang sehari nggak baca Quran sama sekali dan tenang-tenang saja merasa nggak butuh Allah. Ada banyak itu. Nggak usah ngacung ya. Gitu ya. Ada banyak orang yang nggak mau berinteraksi dengan Al-Quran karena dia nggak merasa butuh. Untuk orang yang ingin kata Rasulullah SAW itu, orang beriman dengan Al-Quran itu ibarat ikan dalam air. Ada kebutuhan yang sangat tinggi dan mendesak terhadap Al-Quran. Tapi berapa banyak orang yang kemudian tidak mau banyak membaca Al-Quran. Karena dia pengen masuk surga. Gimana ceritanya? Gitu kan. Jadi Allah ciptakan banyak sekali jin atau setan yang mengganggu sholat kita banyak sekali. Karena bisa menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita melatih diri untuk hanya fokus kepada Allah SWT, buktinya Ali bisa. Gitu. Mengatasi diri sendiri sampai betul-betul Allah SWT hadirkan ujian itu kan nggak bisa cuman sekali. Lulus yang ini naik level, lulus ini naik level, lulus ini naik level, terus begitu. Ibarat sekolah itu kalau TK nggak mungkin dikasih soal kelas 1 kan. Anak-anak kelas 3 nggak akan dikasih soal-soal kelas 6 gitu. Setelah Allah SWT berikan pembelajaran hidupnya, maka kemudian diujikan kepada kita. Masih bisa nggak dia masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar, mengikuti Allah nggak dia, sesuai track nggak, gitu. Wallahu a'lam. Dari Uniros nih, Pekanbaru. Allah itu maha adil, tapi kenapa seseorang ibu tidak bisa berbuat adil pada anak-anaknya? Apakah itu termasuk ketetapan Allah? Lalu di mana letak keadilan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ibu yang seperti apa ya? Jadi kalau seorang ibu tidak bisa berbuat adil pada anak-anaknya, biasanya ini ibu yang tidak belajar tentang agama. Tidak mempelajari agamanya dengan benar. Atau menjalankan agamanya dengan hawa nafsu. Sehingga ketika dia tahu bahwa apa yang dia inginkan itu seperti hawa nafsunya, maka dia tidak berjalan di atas fitrahnya Allah. Dia berjalan ada di fitrahnya manusia sebagai yang banyak mengeluh, yang punya keburukan-keburukan. Kalau kita bahas akhlak madhmumah, itu dikatakan oleh Allah SWT, innal insana doluman jahula, innal insan laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi memang manusia ini pada dasarnya punya potensi-potensi keburukan yang ketika tidak bergantung kepada Allah, tidak menjalankan sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki, maka berantakanlah hidup kita ini, nggak karu-karuan. Kenapa ada orang yang kemudian tidak bisa adil kepada anak-anadznya? Ya bisa jadi lingkungannya membentuk dia, bisa jadi pemahaman agamanya, gitu. Atau naudzubillah min dzalik summa naudzubillah, disesatkan oleh Allah SWT, gitu. Karena kita tidak bisa memilih bahwa mohon kepada Allah SWT supaya orang tua kita berada dalam ketetapan hidayah Allah, dalam inayah Allah, seperti yang didoakan sama Bang Nuzul tadi, gitu ya. Minta sama Allah inayah, minta sama Allah hidayah, minta sama Allah maunah, minta kepada Allah SWT. Karena kita bergantung kepada Allah SWT.
Maka biasakan menyebut nama orang-orang yang tercinta itu di dalam sholat kita. Doakan, 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 dakwahi, doakan, 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 dakwahi, doakan, doakan, dakwahi, ingatkan. Sehingga ketika kita tahu bahwa orang tua sudah mulai begitu, sampaikan kepada beliau, alangkah indahnya hidup ini kalau mama bisa adil. Alangkah indahnya kalau mama bisa bersikap yang sama antara anak-anaknya. Atau bagian yang kemudian kita salah menanggapi atau kita salah paham terhadap sikap orang tua kita. Misalnya gini, Rasulullah SAW itu pernah bersikap tidak adil kepada para sahabat dalam konteks personalisasi. Jadi kan kita tahu ya, Rasulullah SAW itu kan seorang konselor ya. Ditanya sama salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ma afdalul ibadah, afdalnya ibadah itu seperti apa? Maka Rasulullah SAW melihat kepada dia, Rasulullah SAW jawab, afdalul ibadah, shollu fil masjid. Kenapa? Karena orang ini jarang sholat ke masjid. Di kesempatan yang lain Rasulullah SAW ditanya dengan pertanyaan yang sama, esensinya sama. Ma afdalul ibadah ya Rasulullah? Afdalul ibadah itu, kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran. Karena ini orang jarang membaca Al-Quran. Gitu. Yang ketiga ditanya, afdalnya ibadah seperti apa ya Rasulullah? Ketika Rasulullah SAW melihat orang ini, Rasulullah SAW jawab dengan pertanyaan dijawab dengan jawaban yang berbeda. Muliakan istri. Jangan zalim kepada istri. Sedangkan ini orang memang agak kasar sama istrinya. Artinya apa? Kalau kita bicara, ini yang benar yang mana nih? Afdalun ibadah itu yang mana? Afdalnya ibadah itu apakah baca Quran, sholat di masjid, atau berbuat baik kepada istri? Ternyata tiga-tiganya untuk tiga orang yang berbeda. Ternyata Rasulullah SAW bersikap sangat adil ketika menyatakan satu perlakuan yang khusus untuk orang lain. Nah, begitu pula dengan kondisi mama nih, Uniros. Mama mungkin bersikap seperti itu karena anaknya begitu. Bersikap kepada kakak, bersikapnya seperti itu karena kakaknya begitu. Kepada adik, beda lagi karena dia adiknya begitu. Karena orang tua paling tahu mana yang paling tepat untuk diperlakukan seperti itu. Saya pribadi punya anak 4, itu perlakuannya beda-beda semua. Tapi itulah keadilan. Contoh misalnya, yang satu kalau kita punya uang saku memberikan kepada anak-anak kita yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu masih bayi, gitu ya. Maka bagaimana adil itu? Ya. Mana adil itu? Kalau kita punya duit 15.000, bagaimana memberikan anak kita dengan adil? Maka tidak bisa kita berikan 5.000, 5.000, 5.000. Duit cuma 15.000, 5.000 kasih yang kuliah, 5.000 kasih yang SMP, 5.000 kasih yang bayi. Nggak bisa, adil nggak gitu. Adil itu proporsional. Adil itu kepada yang kuliah dikasih 10.000, yang SMP mungkin dikasih 3.000, bayinya nggak dikasih apa-apa, uang masih ASI, gitu. Sehingga adil itu proporsional, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bu Vivi, udah di surat Al-A'raf ayat 46 itu ada sekelompok manusia yang ditempatkan di atas A'raf. Kenapa mereka berada di A'raf? Jazakallahu khairan. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jika kita memperhatikan surat 9 ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ada orang-orang yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka sendiri memuliakan bagian yang kemudian tidak bisa disamakan dengan yang lain, gitu ya. Kalau kita perhatikan bahwa alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajat indallah wa ulaika humul faizun, gitu ya. Jadi ketika kita tahu di antara orang yang di A'raf itu tadi, itu orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan ini ada tandanya, ya. Dan mereka menyeru kepada orang-orang surga, salamun alaikum,
gitu ya. Mereka belum lagi masuk dan mereka akan segera masuk kepada bagian itu. Artinya penduduk surga dan penduduk neraka itu ada dinding pemisah yang bernama Al-A'raf tadi. Gitu. Nah, ini ada orang-orang yang amal baiknya setara dengan amal buruknya. Jadi imbang. Mereka bisa mengenali penduduk surga dengan melihat tandanya seperti wajah mereka yang putih, dan mereka juga bisa mengenali penduduk neraka dengan melihat tandanya wajahnya hitam. Gitu. Maka menyapa orang penduduk surga dengan nada hormat, Assalamualaikum, penduduk surga itu belum masuk ke dalamnya. Itu A'raf yang disebut di situ, selamat bagi kalian karena belum masuk surga sudah berhak. Gitu ya. Dan ketika penglihatan mereka diarahkan kepada penghuni neraka, gitu ya, kemudian mereka berseru dengan penuh ketakutan, ya Tuhan kami, jangan Engkau kumpulkan kami bersama orang-orang yang zalim tersebut yang masuk ke neraka. Nah, kalau tafsir itu kan Ibnu Abbas ya. Kayak mari kita lihat bagaimana Ibnu Abbas menjelaskan tentang A'raf. Ya, penyebutan para penghuni A'raf menurut Ibnu Abbas ini berdasarkan apa yang Allah SWT sebutkan. Dan makna Al-A'raf yaitu pagar yang ada di antara penghuni neraka dan penghuni surga sebagai pembatas. Dan apabila diarahkan pandangan mereka ke penghuni neraka, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam At-Tabari juga dari jalurnya Syekh Mansur, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa ada bagian yang kemudian membuat kita menjadi mengetahui bahwa pandangan itu diarahkan kepada dua itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa nanti di apa namanya, mana A'raf itu tempat yang ditinggikan, gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita berupaya, seperti yang saya bilang di surat 9 ayat 20 tadi. Kalau dia hanya sekedar mengimani, berhijrah seadanya, berjihad seadanya, maka tidak sebaik orang yang kemudian mengimani dengan kuat, berhijrah dengan kuat, dan berjihad dengan kekuatan. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, masih adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Tafadhal. Silakan. Karena nanti itu setahu saya Allah SWT Kalau akan soal Al-Malik berfirman. ini, Ya, sedikit nambahin yang Bu Vivi tadi. Di A'raf itu nanti setelah Allah SWT perlihatkan begitu, nanti Allah yang akan memasukkan mereka ke surga setelah mereka melihat dengan kepantasannya. Gitu. Wallahu a'lam. Kenapa soal Al-Malik tadi? Ya, siap. Jadi condongnya mereka ke surga ya, udah nggak Betul. bakal ke neraka. Oh iya. Betul. Karena tadi di surat 9 ayat 20 itu, karena keimanannya diiringkan dengan hijrahnya, diiringkan dengan jihadnya. Jadi a'dhamu darajat itu di A'raf, tempat yang tinggi. Wallahu a'lam. dalam konteks Al-Malik itu, ya, siap. Kalau dikaitkan dengan pemahaman teologi dalam Islam ya, ada yang pemahaman Jabariyah, kemudian Qadariyah gitu ya. Itu yang mungkin bagi sebagian orang masih belum berada dalam posisi mana, karena dianggapnya ya karena sudah berada dalam kekuasaan Allah ya, kemudian dia merasa bahwa ya sampai ada yang ekstrim gitu ya, kalau ya saya sesat ya karena Allah sudah mentakdirkan begitu ya Ustaz ya. Itu kan yang kemudian kelirunya di sana gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi sebuah pemahaman yang seharusnya di mana posisi yang tepat untuk memahamkan bahwa qadar apa namanya, usaha apa sebenarnya yang batas yang harus bisa menjadi hak manusianya ini. Baik. Kan bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika in ahsantum li anfusikum, itu kan bagian yang kemudian jika kan kalau enggak ya enggak kan gitu kan. Itu keadilan Allah SWT di situ. In ahsantum li anfusikum, kalau kau berbuat baik maka perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu. Dalam pengertian bagian yang kemudian setiap kita
diberikan tadi kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh milih antara mana yang kemudian kita ikuti hawa nafsu atau taat kepada Allah. Sebetulnya kalau memahami dalam sisi Jabariyah atau Qadariyah itu salah. Kita di tengah-tengah. Kita tidak Jabariyah, kita tidak Qadariyah, kita tengah-tengah. Mengakui ada kehendak manusia, ada kehendak Allah juga. Dan kita harus ngalah kepada kehendak Allah. Artinya gini, kalau kemudian ada kehendak Allah SWT yang maha memaksa, Al-Jabbar Aziz, punya izzah, izzatul quwwah, izzatul imtina. Allah SWT memberikan kekuatan penolakan, kekuatan pemaksaan, pendominasian. Maka kita punya keinginan. Jadi kira-kira antara keinginan yang datang dari manusia dengan kehendak yang datang dari Allah itu yang harus kita ngalah yang mana? Apakah Allah harus ngalah sama kita atau kita yang harus ngikutin Allah? Yang mana, Ustaz? Mengikuti Allah ya. Kehendak ngikutin Allah kitanya. Nggak bisa kita maksa Allah untuk kemudian, ya Allah ngertiin kita dong. Ya nggak gitu. Gitu. Artinya kalau orang-orang Jabariyah Qadariyah itu kan, ya udah saya begini karena Allah. Gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam surat 13 ayat 11 itu kan Allah SWT berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita yang kemudian harus memulai perubahannya sendiri, merubah nasib sendiri, baru Allah bantu kita untuk berubah. Kan kalau di surat 13 ayat 11 tuh frase tengah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mau melakukan perubahan seperti apapun kecuali dia melakukan perubahan sendiri. Ibaratnya gini, ada istrinya satpam yang tiap tahajud itu minta minta dapat arisan. Doanya selalu begitu tuh. Suaminya pulang shift 3 selalu minta, ya Allah dapetin arisan bulan ini, ya Allah dapetin arisan bulan ini, ya Allah dapetin arisan bulan ini, ya Allah. Kata si satpamnya, kata suaminya, emang ikut arisan di mana deh? Belum, Mas. Lah, bagaimana? Kagak ikut arisan minta arisan. Gimana ceritanya? Jadi kalau kemudian kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak mengerjakan, ya mimpi. Kalau ada orang Amerika bercandanya gini, saya akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan kasih lotre sama saya. Gitu. Dan doa saya pasti dikabul. Terus kemudian kata malaikat bisikin dia, beli lotrenya dulu aja deh, nanti dapat. Kalau nggak beli lotre, ya nggak bisa dapat lotre gitu. Jadi ada wasilah-wasilah, ada perantara-perantara yang ketika kita melakukan perubahan, perbaikan, maka Allah akan bantu ngerubah kita. Gitu. So, bila tidak, berpasrah kepada takdir. Contoh misalnya, Ibunda Hajar ketika Ismail alaihissalam kelojotan, sakaratul maut, kehabisan air, kehausan, maka apa yang terjadi? Apakah Ibunda Hajar punya prinsip Jabariyah atau Qadariyah? Gitu. Ya udah, ini kan maunya Allah nih. Ya udah terserah gimana Allah ngasihnya aja. Apakah Zam-Zam akan muncul tanpa ikhtiar Safa Marwa? Gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan Zam-Zam maka harus dimunculkan Safa Marwanya. Itu kan pelajaran buat kita yang sekarang tanpa ikhtiar nggak bisa sesuatu kita dapatkan. Gitu. Wallahu a'lam. So, gitu Ustaz Tulis. Alhamdulillah, syukurlah jadi sudah tuntas ya. Mudah-mudahan pemahaman tentang Al-Malik ini menjadi sebuah inspirasi besar bagi kita semua. Masya Allah. Kita mengatakan bahwa semuanya adalah milik Allah, kekuasaan Allah. Bukan berarti tadi kita kemudian berdiam diri, tidak melakukan apapun. Bahkan hidayah pun kita harus tetap minta ya Ustaz ya. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tadi ya muqallibal qulub salah satunya. Kemudian di Al-Quran juga ada beberapa ayat yang juga jelas-jelas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, la rabbana la tuzigh qulubana, dan sampai akhir ayat. Dan beberapa ayat lain yang mudah-mudahan kita sudah bisa menghafalnya ya. Ada doa-doa unggulan kita yang kita bacakan setiap kali setelah sholat mungkin, atau juga pakai bahasa kita sendiri juga boleh. Pakai bahasa kita juga boleh gitu. Iya. Untuk meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi,
yang paling sebagai closing statement Ustaz, soal Al-Malik ini apa nih yang bisa jadi apa namanya pegangan bagi kita? Konklusi, taib. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Meskipun nama kita bukan Abdul Malik, tapi kita sejatinya adalah Abdul Malik. Kalau Allah SWT menjadi raja, lantas kita mau saingan jadi raja juga, nggak mungkin. Kita harus jadi hamba yang kemudian menetapi setiap requirement yang Allah SWT inginkan dari kita. Maka taat dan tunduk patuh sebagaimana para nabi, mereka tidak menggunakan fikir, tapi banyak zikir, tidak menggunakan akal, tapi banyak tawakal, tidak menggunakan logika, tapi banyak takwa. Insya Allah kita akan mencapai derajat yang tinggi di mata Allah SWT sebagai Abdul Malik. Makin merendah kita, makin mulia kita di hadapan Allah SWT sesuai filosofi sujud. Makin kita rendah, makin Allah meninggikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada sedikit komen dari Mas Selo soal Al-Malik kaitan dengan Muharram ini nih. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Muharram ini kan catatan sejarahnya memunculkan begitu banyak keajaiban-keajaiban yang saya bilang tadi. Nabi Ibrahim dibakar api dingin, Nabi Musa dibelahkan laut, Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur pembuangan, Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Itu kan kuasa Allah semua, Allah yang Malik, yang memaksa kita. Kira-kira Allah SWT akan berikan apa kepada kita sehingga kita bisa keluar dari permasalahan yang besar. Kalau kita dalam keadaan sakit, upaya apa untuk menjaga kesehatannya? Kalau kita sedang dalam perekonomian yang parah, upaya apa? Ikhtiar apa yang terbaik? Sehingga ketika misalnya kita minta kepada Allah SWT untuk menyelesaikan itu, amalan apa yang luar biasa seperti sebagaimana Musa, sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Yunus, sebagaimana Yusuf, sebagaimana para nabi alaihi wassalam menghadirkan suprarasio. Nah, sudahkah kita memunculkan suprarasio supaya mendapatkan suprarasio dari Allah SWT? Kalau para nabi itu punya mukjizat, orang-orang soleh punya karomah, orang-orang yang dikehendaki sama Allah punya maunah, jangan sampai kita dimuliakan oleh Allah SWT dengan istidraj gitu. Maka dengan semua apa yang Allah SWT karuniakan kepada kita, ibaratnya minjem istilah para tokoh-tokoh perubahan itu, saatnya berubah gitu ya. Kita perlu sabuk yang warna apa tuh? Kita perlu berubah jadi robot apa itu? Gitu. Kalau bahasa animasi gitu ya. Itu kita saatnya berubah itu mencanangkan kita, wah saya harusnya baca Quran lebih banyak nih. Saya harus belajar bahasa Arab lebih banyak nih. Saya harus memahami Al-Quran lebih banyak nih. Saya harus belajar hadis nih. Saya harus masuk kelas-kelas yang selama ini saya tinggalkan. Saya harus itu bagian yang kemudian membuat kita menjadi suprarasio. Karena mengandalkan Allah SWT tanpa ikhtiar sama aja bohong, cuman mimpi. Beli lotre dulu deh biar dapat lotrenya gitu ya. Ikut arisan dulu biar dapat arisan gitu. Wallahu a'lam. Dan alhamdulillah kita memiliki Malik yang Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ya. Sehingga kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tadi upaya yang kita lakukan itu selalu akan berakhir baik ketika kita memang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. No pain no gain. No pain no gain. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran atau hikmah yang bisa kita dapatkan ya di awal Muharram ini, di bulan-bulan yang di sana banyak keajaiban yang Allah sudah tunjukkan sebagai pembuktikan bahwa Dialah yang Maha Raja, yang Maha merajai semuanya dan tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkannya. Dan ketika itu menjadi sebuah keyakinan dari dalam diri kita, mudah-mudahan kita semakin yakin, semakin kuat kokoh keimanan kita untuk kembali melangkah di tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kebaikan yang tentu dalam amal, dan alhamdulillah wa syukurillah di MKI ada satu sarana untuk kita beramal, salah satunya dengan kita masalah tanggal 2 September. Silakan untuk mendukung semuanya kegiatan di BSD, dan Ustaz Dadi alhamdulillah insya Allah bisa hadir juga Ustaz ya untuk berbagi. Mudah-mudahan masih ada umur. Berbagi dengan para peserta, para jamaah yang ingin dikhitan anaknya,
akan melakukan dongeng-dongeng kisah-kisah yang hikmah, yang penuh hikmah kepada anak-anak, dan ini menjadi sebuah untuk keberkahan bagi kita semua ya, bisa hadir Amin. di acara itu, silaturahim dengan para guru kita, dan tentu kita membutuhkan dukungan dari semuanya. Dan mungkin sebelum ditutup, barangkali ada yang disampaikan dari Ketua Panitia, Bu Darmi atau Dr. Vicky, silakan. Silakan yang disampaikan. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Saya mewakili panitia mengajak jamaah semuanya untuk mendukung kegiatan khitanan massal yang insya Allah akan diselenggarakan di tanggal 2 September ya. Dan di bagian lain juga di sana tidak hanya khitanan massal, juga ada bazar ya. Ada bazar, dan kami juga mengajak jamaah yang punya produk-produknya untuk juga berpartisipasi ya, untuk menggelar dagangannya gitu, karena tadi seperti disebut oleh Sadodi ya, kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, tentu ada ikhtiarnya yang harus kita lakukan. Kalau ingin dapat lotre ya harus beli lotrenya dulu gitu ya. Baik Bu Nini, barangkali yang disampaikan soal bazar di khitanan massal. Baik, terima kasih Ustadz Kholis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kegiatan sunat massal di BSD memang kita berbeda ya. Nah, untuk di bazar kami ada 5 slot sebenarnya untuk keluarga besar MKI. Jadi yang punya produk, siapa duluan dia dapat slot. Jadi tolong nanti bisa japri ke saya atau ke admin untuk koordinasi perihal yang ikut bazar ini. Tapi perlu saya informasikan bahwa bazar ini nanti outdoor, artinya pasti akan ada panas. Jadi mungkin yang nanti ikut bazar kostum disesuaikan ya. Karena memang untuk kegiatan ini tablik akbar. Jadi untuk area masjid dan yang dingin-dingin udah pasti untuk jamaah tablik akbar di Maulid Nabi yang diselenggarakan di BSD. Nah, untuk kegiatan bazar sendiri itu ke informasi dari panitia memang di lapangan, jadi di belakang masjid gitu. Jadi memang kondisinya memang akan dibuat sedemikian meriah atau untuk memajukan dan juga membuat syiar dari MKI ini. Jadi saya ingatkan mulai dari sekarang yang punya produk, mau makanan, mau fashion, mau mungkin kecantikan ataupun apapun yang ingin ditawarkan di booth, dipromosikan, segera daftar ke MKI. Tentunya nanti kita ambil yang siapa duluan dan juga produk, oh kalau yang ini sama nanti kita bisa berbagi atau barengan di satu booth yang sama. Misalnya makanan nama makanan gitu. Terus misalnya di jasa, bisa aja nanti di jasa tour and travel, ada jasa apa lagi nih misalnya, itu boleh juga. Dan untuk kegiatan-kegiatan kita, insya Allah semuanya kita khususkan untuk MKI supaya mencari ridho Allah dan juga untuk menopang kegiatan-kegiatan. Untuk parfum, insya Allah kita tetap akan hadir ya di sana, kita confirm hadir di booth sunatan massal, baik karfum ataupun parfum. Untuk saat ini yang parfum kita masih banyak stok, yang karfum alhamdulillah setiap harinya ada aja ya. Termasuk kemarin misalnya 10 langsung sold out dan lain-lain. Jadi saya minta bantuan dari segenap keluarga besar dari Majelis Kajian Indonesia untuk sama-sama memeriahkan, ikut berpartisipasi, ikut andil, baik sumbang, saran, tenaga, pikiran, maupun harta benda untuk menopang seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MKI demi umat gitu. Nah, untuk produk-produknya alhamdulillah nanti di bazar juga kita akan tampilkan produk-produk yang baru, garam ya, selain parfum ya. Itu juga nanti kita akan hadir di sana. Dan tentunya juga program kita untuk spiritual, kita tetap ada umroh bersama dan insya Allah tuh setiap minggu ada keberangkatan. Alhamdulillah tanggal 1 Agustus sold out, kemudian masih ada tanggal 12, kemudian ada tanggal 16, tanggal 27 dan sebagainya. Jadi setiap minggu kita ada keberangkatan dengan beda-beda kriteria.
Iya, beda-beda airline-nya, beda hotelnya, dan insya Allah semua harga yang kita kemas ini potongan untuk MKI udah dilafalkan atau udah diumumkan oleh Ketua Umum kita 1,5 juta untuk keluarga besar di MKI. Baik, itu Ustadz Kholis Ya, kurang ini lebihnya kami ada yang tetap tunggu. silakan Bu Ninik di-share nomor kontaknya, itu ada yang nanya di chat ya. Oke, di 0812 8.916. Oke, saya ulang 0812 8.916. Jadi ini nomor saya ya, satu. Jadi kalau ada nomor dari yang lain-lain minta misalnya, oh Bu Nini ikut bayar mesti transfer ke sini gitu ya, itu penipu. Transfer tetap di Majelis Keluarga Indonesia, insya Allah ya. Ini atas nama yayasan, jadi jelas ya Bu Nini ya. Iya, Jadi jangan betul. sampai Jadi takutnya ada yang memanfaatkan untuk ini nomor saya hanya satu ya gitu. Karena banyak sekali sekarang beredar nomor beda dengan ini wajah sama tapi nomor beda gitu. Jadi saya tegaskan nomor saya ini, dan selain nomor ini untuk misalnya menghubungin terutama minta ditransfer misalnya, oh untuk kegiatan ini harap transfer sekian, itu semuanya tolong dikonfirmasi ya, terutama ke MKI ataupun ke handphone saya. Jadi handphone saya hanya satu untuk kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih Ustadz. baik Bu Nini, makasih. Dan bagi jamaah sekalian yang belum tergabung di MKI, silakan juga untuk tetap bisa ikut gabung ya di bazar ini. Yang ada di Zoom ini tentu berdapat spesial ini ya, kesempatan ya Bu Nini ya. Bagi jamaah yang mungkin Betul. tidak tergabung di MKI, silakan untuk langsung kontak Bu Nini atau Bu Dr. Piki yang ingin juga bergabung, ingin mendapatkan informasi-informasi tentang kegiatan MKI, silakan. Terutama yang berdomisili di daerah Tangerang BSD ya, kita utamakan. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah menuntaskan satu kajian tentang Asmaul Husna yaitu Al-Malik, dan mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari menancap dalam hati kita ya tentang bagaimana Allah yang Maha Raja, Raja di Raja ya. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu dan hanya milik Allah semuanya di alam ini, termasuk diri kita tentunya, dan tapi Allah sendiri yang sudah memberikan kebebasan kepada kita, yaitu pikiran kita untuk apakah beriman atau tidak. Maka karena itu maka marilah kita untuk tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayahnya. Dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.